Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anakku kelas 9 yang saya banggakan. Kita ketemu lagi di minggu ini pada materi seni musik. Saya berharap kalian tidak jenuh-jenuhnya untuk terus mengikuti pembelajaran secara daring ini. Untuk minggu ini kita akan mempelajari tentang seni musik dengan judul teknik pengembangan ornamentasi melodis dan ritmis lagu dalam bentuk vokal, solo, atau tunggal. Kompetensi dasar dari judul di atas adalah memahami teknik pengembangan ornamentasi, melodis, dan ritmis lagu dalam bentuk vokal, solo, atau tunggal. Kemudian, kompetensi dasar yang kedua adalah mengembangkan teknik ornamentasi, melodis, ritmis lagu dalam bentuk vokal dan atau solo atau tunggal tadi. Yang berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita mempelajari materi ini adalah kalian semua siswa-siswi diharapkan mampu memahami dan mengembangkan teknik ornamentasi melodis, ritmis lagu dalam bentuk vokal, solo, atau tunggal. Itu tujuan pembelajaran kita untuk bab ini. Yang berikutnya, materi-materi apa saja yang akan kita bahas pada materi ini. Tolong anak-anakku dibuka untuk modulnya. Modul seni budaya bab kedua dengan judul teknik pengembangan ornamentasi melodis dan ritmis lagu dalam sajian vokal, solo, atau tunggal yang berada pada halaman 14. Jadi, sekalian kalian perhatikan video pembelajaran ini, kalian bisa membuka modul yang kalian miliki, yang kalian bawa, kalian punya di rumah untuk dibuka, dimulai dari halaman 14. Nah, materinya apa saja untuk pertemuan kali ini? Yang pertama, perlu kita pahamkan tentang jenis-jenis suara manusia. Suara manusia jenisnya ada 3. Yang pertama adalah suara wanita, yang kedua adalah suara pria, dan yang ketiga adalah suara anak-anak. Apa saja yang ada di istilah suara wanita? Di sana ada suara sopran, kemudian mezzo-sopran, dan alto. Kemudian untuk suara pria, seperti yang pernah kita pelajari di kelas 7 dan 8 dulu, ada suara tenor, ada suara bariton, dan ada suara bass. Yang ketiga, suara anak-anak tadi. Kemudian setelah kita mengetahui macam suara, berikutnya adalah tentang teknik pernafasan. Teknik pernafasan di seni musik terdahulu sudah pernah diajarkan. Macamnya ada pernafasan bahu, ada pernafasan dada, dan ada pernafasan diafragma. Apa saja itu silahkan nanti disimak pada modul yang kalian miliki. Kemudian di dalam mengembangkan ornamentasi melodis dan ritmis lagu untuk menyanyi secara vokal atau solo, yang tidak kalah penting adalah pada sikap tubuh yang harus melekat pada diri si vokalis. Sikap tubuh pada saat membawakan lagu itu adalah dalam keadaan rileks.
rileks, santai. Namun penuh dengan tenaga, penuh dengan energi. Powernya itu tetap harus ada, yang harus melekat dalam sikap rileks tadi. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita bisa membentuk sebuah suara, artikulasi, pengucapan kata demi kata dalam sebuah kalimat yang baik dan benar. Kemudian dalam tubuh akan menghasilkan sebuah resonansi. Resonansi itu adalah bagaimana manusia bisa menghasilkan sebuah suara dari hasil kita membentuk dari adanya artikulasi tadi. Kemudian yang berikutnya adalah tentang intonasi. Intonasi itu apa? Tinggi rendahnya nada. Kapan kita bersuara tinggi, kapan kita bersuara rendah, itu adalah berada pada intonasi. Sebenarnya pada sebuah lagu kita harus menyuarakan kapan nada-nada tinggi dan kapan nada-nada rendah. Kemudian kita kenal juga yang namanya presering. Presering itu adalah pemenggalan kalimat yang baik dan benar sesuai dengan kaidah yang berlaku. Tidak asal saja untuk pemenggalan kalimat harus menggunakan presering yang benar, yaitu pemenggalan kata dalam sebuah kalimat dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah yang berlaku. Yang tidak kalah pentingnya adalah tentang ekspresi, penjiwaan bagaimana seseorang membawakan sebuah lagu. Menghayati. Ini sangat penting sekali. Bagaimana gerak mimik kita untuk membawakan sebuah lagu itu, bagaimana kita berekspresi, bagaimana kita menjiwai sebuah lagu. Nah, satu hal lagi yang itu dimiliki oleh seorang vokalis dalam membawakan sebuah lagu itu adalah berkaitan dengan sifat dan gaya lagu. Ini sebetulnya adalah dimiliki seseorang atau vokalis itu sejak lahir, dibawanya dari lahir. Nah, kemudian dikembangkan di dunia musik yang akhirnya muncul adanya warna suara, jenis suara yang khas dengan ciri masing-masing. Masing-masing vokalis, masing-masing penyanyi, dia memiliki suara yang unik, suara yang khas. Itu adalah didapatkan dari sifat dan gaya vokal yang dibawa dari lahir sampai dikembangkan pada saat kita mempelajari pada dunia musik. Nah, sepertinya itu anak-anak yang perlu kalian pahami untuk pembelajaran pada seni musik kali ini dengan judul, sekali lagi judulnya adalah Teknik Pengembangan Ornamentasi Melodis dan Ritmis Lagu pada Bentuk Vokal Solo dan atau Tunggal. Semua materi tadi semua sudah ada di modul yang kalian miliki. Silakan untuk di cross check nanti materi-materi yang sudah saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Mohon untuk disimak, dipelajari dengan baik, di cross check antara materi yang saya berikan kemudian materi yang ada di modul. Selebihnya apabila ada hal-hal yang kurang kalian pahami, ada hal-hal yang tidak jelas, silakan untuk dicatat baik-baik kemudian ditanyakan pada minggu berikutnya. Minggu besok kita agendanya adalah tanya jawab dari masing-masing kelas. Silakan disiapkan pertanyaannya, nanti akan saya jawab. Sebelum bertanya, silakan sekali lagi disimak baik-baik video ini dan juga dipelajari modul yang sudah kalian miliki. Oke, saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Bagi teman-teman yang belum bergabung di pembelajaran kita secara daring melalui Google Classroom, silakan teman-teman yang lain untuk
dikabari untuk bisa masuk di Google Classroom masing-masing sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan lupa tetap absensi pada Google Form yang sudah disiapkan. Terima kasih sekali lagi. Kita ketemu lagi minggu depan dalam agenda tanya jawab. Demikian anak-anakku, terima kasih. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.